Ingatlah, 4 elemen dalam menerapkan iman pengakuan Anda. Yang pertama, berdirilah dengan iman di dalam kondisi Anda atau dalam melawan setan. 1 Petrus 5 ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 7. Yang kedua, confess atau pengakuan iman Anda dengan mulut Anda. Matius 21 ayat 21, Roma 10 ayat 8, Galatia 3 ayat 5, 2 Korintus 4 ayat 13, dan Wahyu 12 ayat 11. Yang ketiga, percaya, milikilah iman kepada Allah yang berasal dari dalam hati. Iman yang harus Anda perkatakan. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, Markus 11 ayat 23 dan 24, 2 Korintus 4 ayat 13. Dan yang keempat, terima dari Allah apa yang Anda inginkan. Matius 15 ayat 28, Markus 11 ayat 23 dan 24, dan Matius 9 ayat 29. Ingatlah bahwa iman tidak menyangkali kondisi yang sebenarnya, namun mengubah mereka. Apa yang diakui harus yang dipercaya oleh hati, yaitu jiwa dan roh, berasal dari bagian terdalam manusia, atau hal ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ingatlah, Roma 10 ayat 10, berkata bahwa manusia percaya dengan hati dan dengan mulut ia mengakui, maka ia akan diselamatkan. Rasa percaya, iman, dan pengakuan haruslah keluar dari hati, roh, dan jiwa manusia secara bersamaan. Segala sesuatu yang kurang dari ini hanyalah intelektual atau emosional semata-mata, dan paling banter hanyalah pengharapan, bukan iman. Gunakanlah iman yang keluar dari hati, bukan dari pikiran. Perkataan pengakuan yang keluar dari mulut Anda tidak diurapi. Hanya perkataan yang keluar dari roh yang diurapi dengan kuasa Allah, karena Anda diurapi dengan kuasa Allah. Kristus yang berdiam di dalam roh manusia tinggal bersama Anda, membuat Anda menjadi ciptaan baru dan menjaga Anda serta bersaksi kepada roh Anda. Roma 8 ayat 16. Dialah yang memimpin Anda untuk mengucapkan apa yang harus diucapkan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari darah Yesus selain kata-kata yang dipenuhi iman yang berasal dari hati yang diucapkan di bawah urapan, serta mengucapkan firman Allah di bawah urapan, karena mereka berasal dari alam supranatural, alam Roh Kudus, kerajaan Allah. Dikuasai dengan urapan, bukan berasal dari pikiran manusia, alam nyata yang tidak diurapi. Pengakuan iman yang berasal dari pikiran tidak diurapi. Pengakuan iman yang berasal dari hati diurapi dan dikuasai roh, terutama saat Anda confess pengakuan firman Allah yang diurapi Roh Kudus ke dalam kondisi hidup Anda, mendesak urapan turun ke dalam situasi hidupmu melalui iman yang keluar dari hati. Iman adalah jembatan antara alam Roh Kudus dengan alam nyata. Ingatlah kembali, iman hati bukan iman pikiran, yang dibutuhkan untuk melepaskan urapan dan melihat Allah bergerak di dalam kondisi hidupmu. Kata-kata yang dikonfes atau yang diperkatakan yang berasal dari dalam hati adalah kata-kata kuasa, kata-kata yang diurapi Roh Kudus di dalam roh manusia, di mana Kristus tinggal. Mereka mempunyai kuasa ketika diucapkan ke dalam dan atas kondisimu, tidak seperti kata-kata datar dari pikiran yang tidak mempunyai urapan atau kuasa, karena kata-kata seperti ini hanya berasal dari jiwa atau pikiran, bukan roh. Itulah sebabnya mengapa mengucapkan firman Allah atau Alkitab atas kondisimu sangatlah penting, karena mereka datang dari Roh Kudus dan berasal dari Roh Kudus, dan oleh sebab itu diurapi dengan kuasa. Iman hatimu melepaskan kuasa, urapan atas kondisimu. Kuasa atau urapan mematahkan kuk atau ikatan yang membelenggu Anda. Yesaya 10 ayat 27. Ketika iman bangkit dari hati, Anda menyentuh hatinya. Anda sedang berada di dalam perjanjian berkat, sedang bersekutu dengan, melekat dengan Kristus. Roma 8 ayat 16. Segala sesuatu yang berasal dari roh adalah roh, bukan pikiran atau jiwa. Dan iman dan hati Anda memanggil turun dari surga bukti. Bukti adalah fakta-fakta yang dimiliki dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, segala sesuatu yang berasal dari alam roh atau kerajaan Allah. Ibrani 11 ayat 1. Oleh kuasa Roh Kudus. Hal ini hanya berasal dari Roh Kudus di dalam roh manusia.
menempatkan jiwa manusia kita untuk menyetujui kata-kata pengakuan Roh Kudus, apa yang diucapkan firman Allah mengenai kita dan kondisi kita. Sekali lagi, ini bukanlah buah-buah intelektual. Pikiran baik tidaklah cukup, tetapi haruslah merupakan suatu keyakinan yang berasal dari hati Anda yang terdalam, roh dan jiwa, bahwa firman Allah adalah benar dan bahwa Ia akan melaksanakan janji-janjinya. Apa yang telah dikatakan oleh firman Allah mengenai kondisi Anda atau orang yang Anda kasihi. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.